Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai sejarah, sarana, dan prasarana renang. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 1. Nomor absen 1, Adinda Emma Graning Tias. Nomor absen 2, Akbar Bintang Ramadan. Nomor absen 3, Alivia Rasmara Hitia. Nomor absen 4, Amelia Nashwa Talita. Nomor absen 5, Aulia Ivania Rianti. Nomor absen 6, Cindy Aulia Pratiwi. Nomor absen 7, Cinta Cesya Marsanda Pramudia. Nomor absen 8, Dava Dwi Priyansah. Dan nomor absen 9, Hendri Kisworo. Berikut materi yang akan disampaikan. Sejarah olahraga renang. Renang adalah aktivitas menggerakkan diri melalui air menggunakan lengan dan kaki sambil ditopang. Renang dilakukan manusia untuk kesenangan, latihan, olahraga, atau hiburan. Menurut Ama Abdullah tahun 1981, pengertian renang adalah suatu jenis olahraga yang dilakukan di air, baik di air tawar maupun air asin atau laut. Menurut Budi Ningsih tahun 2010, renang adalah salah satu olahraga air yang dilakukan dengan menggerakkan badan di air, seperti menggunakan kaki dan tangan sehingga tubuh terapung di permukaan air. Renang pertama kali diperkenalkan kepada dunia oleh Matteo Webb pada tahun 1875. Ia adalah orang yang berhasil melintasi Teluk Inggris dengan berenang selama 21 jam dengan gaya dada menempuh jarak 3,12 km. Renang akhirnya menjadi salah satu cabang olahraga pada abad ke-19 di London, Inggris. Awalnya renang merupakan olahraga yang tidak begitu digemari. Seiring berjalannya waktu, renang berubah menjadi olahraga populer, bahkan memiliki asosiasi. Olahraga akutik ini semakin dikenal beberapa negara di dunia, bahkan renang resmi masuk dalam salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade yang diselenggarakan di Athena, Yunani pada 1896. Sejarah olahraga renang bermula sejak zaman prasejarah. Pasalnya, telah ditemukan sebuah lukisan tentang olahraga tersebut yang dibuat pada zaman batu 10.000 tahun yang lalu. Kini, renang menjadi salah satu olahraga kompetitif yang selalu dipertandingkan pada turnamen Olimpiade. Sejarah renang di Indonesia. Pada Olimpiade tahun 1908, orang-orang telah berani mengarungi lautan dan menyeberangi sungai-sungai yang besar hanya dengan rakit. Kemudian lambat laun berkembang ke seluruh pelosok tanah air. Dan berdirilah kolam renang yang pertama kali di Indonesia, yaitu Cihampelas, Bandung pada tahun 1904. Kolam renang Cihampelas awalnya merupakan sebuah kolam ikan milik Nyonya Human, istri dari pemilik Hotel Savoy Human Tuan Human. Tanggal 24 Maret 1951 berdirilah Perserikatan Berenang Seluruh Indonesia yang disingkat PBSI dengan ketuanya Purwo Sudarmo. FINA atau Federasi Renang Internasional didirikan 19 Juli 1908. Kemudian pada tahun 1952 PBSI diterima menjadi anggota FINA atau Federasi Renang Internasional. Dan pada tahun 1957, PBSI diubah namanya menjadi PRSI atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Profesor Dr. Purwo Sudarmo merupakan Ketua Umum Federasi Renang Nasional pertama dan merupakan Bapak Gizi Indonesia yang memperkenalkan slogan 4 Sehat 5 Sempurna. Sarana dan prasarana olahraga renang. 1. Kolam renang. Ada dua ukuran kolam renang yang biasanya digunakan, yaitu kolam renang sepanjang 50 meter untuk lintasan panjang serta ukuran 25 meter untuk lintasan pendek. Sementara untuk kedalaman kolamnya sendiri yaitu 1,35 meter, mulai dari 1,0 meter lintasan pertama hingga paling sedikit 6,0 meter. 2. Lintasan.
Lebar lintasan dari kolam renang minimum 2,5 meter dengan jarak dari tepi sekitar 0,2 meter di luar lintasan pertama dan terakhir. Masing-masing lintasan itu dibagi oleh tali lintasan yang ukuran panjangnya sama dengan panjang lintasan. Tali itu dibuat dari pelampung yang ukurannya kecil serta diikat dengan seutas tali. Pelampung itu bisa berputar jika terkena gelombang. Masing-masing pelampungnya dibedakan dari warnanya. Warna pelampungnya yaitu hijau khusus untuk lintasan 1 dan 8, biru khusus lintasan 2, 3, 6, serta 7, sementara kuning khusus untuk lintasan 4 dan 5. Pengukur waktu pada pertandingan yang berskala internasional biasanya sudah dipasang dengan papan sentuh pengukur otomatis di kedua sisi kolam renang. Ketebalan dari papan sentuh adalah 1 cm. Perenang menyentuh papan itu ketika melakukan pembalikan serta finish. Balok start. Di dalam setiap balok ada pengeras suara yang berfungsi untuk membunyikan tembakau pistol yang menjadi tanda start. Bukan hanya itu, dalam kabel itu juga ada sensor pengukur waktu yang akan mencatat perenang ketika mulai meloncat dari balok start. Ukuran balok start sendiri yaitu 0,5 kali 0,5 meter dengan tinggi antara 0,5 meter hingga 0,75 meter dari permukaan air. 5. Pakaian renang. Berenang secara alami atau bisa saja tidak membutuhkan perlengkapan atau pakaian khusus. Manusia dapat berenang tanpa perlengkapan apapun dalam kondisi apapun. Berenang yang ditunjukkan untuk rekreasi dan olahraga terkadang membutuhkan pakaian dan perlengkapan khusus untuk membantu memudahkan bergerak di air. 6. Kacamata renang. Kacamata renang berfungsi untuk melindungi mata Anda agar tidak terkena air ketika berenang. Prasarana renang. 7. Topi renang. Topi renang adalah salah satu perlengkapan renang berupa penutup kepala berbentuk topi yang terbuat dari silikon atau lateks. Dipakai untuk menutup kepala pada saat renang. Topi lateks dapat ditarik menyesuaikan ukurannya dengan sebagian besar orang dewasa dan ukuran kepala anak-anak. Orang yang alergi terhadap lateks sebaiknya tidak menggunakan topi renang ini. Topi renang yang terbuat dari silikon lebih tahan lama dibandingkan lateks. Topi renang silikon dapat ditarik lebih dari 2 kali ukuran aslinya. Kesimpulan, renang adalah aktivitas menggerakkan diri melalui air menggunakan lengan dan kaki sambil ditopang. Renang dilakukan manusia untuk kesenangan, latihan, olahraga, atau hiburan. Sarana merupakan segala sesuatu yang dipakai menempel pada tubuh sebagai alat dalam mencapai makna dan tujuan. Contoh, baju renang, kacamata renang, topi renang. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama selain yang menempel pada tubuh untuk terselenggaranya suatu proses. Contoh, kolam renang, pengukur waktu, balok start, lintasan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kalimat yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.